Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya ikhwani fillah wa fillah Al-Habib Abdul Qadir wal Habib Muhammad wal Habib Abdul Rahman, abna'il Habib Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, guru kita bersama Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus wal Habib Ahmad bin Uthman Al-Idrus. Mudah-mudahan mereka diberikan banyak umur, sehat walafiat zahir batin. Orang tua kita Al-Habib Bagir Maulad Dawileh, segenap tamu Hall Al-Habib Al-Habibain Al-Karimain Al-Imamain Al-Habib Abdul Qadir Al-Habib Abdullah, Kiai Muhammad Faiz yang kami hormati, segenap pejabat pemerintah yang hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI yang terhormat, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti dua sosok imamin ini adalah langkah dan jarang, saudara, yang mengumpulkan antara ilmu dan ibadah. Allah itu ciptakan kita semuanya adalah untuk ibadah dan ilmu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mereka beribadah kepada aku. Yang kedua adalah untuk ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. 7 langit Allah ciptakan, 7 lapis bumi Allah ciptakan, itu untuk kita punya ilmu, mengenal Allah maha bisa atas segala sesuatu. Ibadah itu tanpa ilmu tidak bernilai, saudara. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena itu mencari ilmu hukumnya wajib. Mencari ilmu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pertanyaannya, apa sih ibadah dan ta'ah itu? Apa hanya sekedar sholat, puasa, zikir, baca Quran? Al-ibadah wa ta'ah itu adalah mutaba'atus syari' fil qawli wal fi'li. Ibadah itu ngikuti syari', ngikuti Allah, ngikuti Nabi, baik itu fil awamir atau wan nawahi. Jangan dianggap semua yang sholat pasti bagus. Kalau sholatnya di waktu-waktu yang dilarang sholat, kan jadi maksiat. Jangan dianggap yang banyak puasa itu pasti bagus. Kalau puasanya di hari raya, di ayyamut tasyrik, jadinya maksiat. Jangan dianggap setiap baca Quran itu bagus. Kalau orang yang junub, perempuan yang haid dalam keadaan yang tidak layak, waktu qada'il hajah, jadinya bisa haram, maksiat. Karena itu beribadah harus sesuai dengan syariah, dan itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, belajar ilmu adalah satu tuntutan, tetapi adab thalabil ilm itu yang juga harus dikedepankan.
Nggak semua orang yang bisa belajar ilmu akan jadi baik, belum tentu. Karena itu harus ada suluk, ada adab di dalam mencari ilmu. Masya Allah, ini orang sekarang ini dianggap ilmu itu adalah pinter ngomong, pinter ceramah, pinter berdebat. Itu, apalagi berbicara dengan pembicaraan para aulia, turuhat. Ini adalah tidak dibenarkan ya ikhwani ya. Karena itu saudara, perlu syekh yang akan membimbing kita. Pertama, harus kita menjadi salik di dalam mencari ilmu. Kedua, kita harus bisa mencari syekh murabbi di dalam mengambil ilmu. Bagaimanakah seorang salik? Murid yang benar-benar yang akan bisa menghasilkan ilmu yang manfaat daripada gurunya, ada 4 hal yang harus ia penuhi. Dan ini adalah penting. Saudara, menaruh ilmu bukan pada tempatnya itu adalah tadyi'. Itu berarti menyanyiakan. Itu sama dengan kaman yu'alliku al-jawahir fi a'naqil khanazir. Itu sama dengan orang-orang yang memberikan kalung permata yang mahal ada di leher-leher babi-babi. Dan itu amanat bagi setiap orang yang berilmu. Tidak boleh memberikan ilmu kecuali ahli, kecuali orang yang layak untuk diajarkan ilmu. Syaratnya untuk menjadi salik, pertama harus i'tiqadun sahih, punya akidah yang benar. Akidah yang benar cuma satu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. La yakun fihi bid'ah, nggak ada bid'ah, harus ahlus sunnah wal jamaah. Semenjak masih tidak ahlus sunnah wal jamaah, ini orang kalau dikasih ilmu bisa nyeleweng nanti. Kan itu benar nih. Bagaimana Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih dan Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, lembaga pondok pesantren Darul Al-Faqihah ahlus sunnah wal jamaah. Ini syarat pertama ini. Syarat pertama. Yang kedua, ikhwani, taubatun nasuh. Taubat yang beneran. Haitsu la yarji' ba'da ila zallah. Sekiranya tidak ngulangi lagi kesalahan. Ini masuk pondok nih, jangan karena untuk direhab. Inti tobat dulu. Sehingga ada di sana Anda bisa ditarbiyah oleh murabbi. Sehingga ada persiapan untuk masuk pondok pesantren ini ya ikhwani. Ada di situ melakukan dosa besar. Intabi, hati-hati. Para santri hati-hati. Ini pondok mubarak. Taksisnya dari orang arif billah. Ketika Anda melakukan yang tidak baik ada di situ, nanti Anda akan mendapatkan musibah dari Allah dan Anda tidak merasa. Di antaranya apa? Anda melakukan dosa tapi Anda tidak merasa bersalah. Itu adalah ugubah minallah. Yang berikutnya ya ikhwani, syaratnya untuk menjadi santri yang salik adalah istirda'ul khusum. Istirda'ul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haq. Inti laksanakan hak manusia ini semuanya. Sama tetangga baik, sama mitra kerja bagus, sesama saudara bagus. Jangan sampai punya kesalahan dengan mereka semuanya. Inti kepingin dibimbing oleh syekh murabbi tapi banyak salah sama orang. Bereskan.
Oh, ya berkaitan dengan harta waris, bereskan. Oh, berkaitan dengan hartanya anak yatim, bereskan. Oh, berkaitan dengan tetangga kamu, minta maaf, bereskan. Istirda'ul khusum. Ini santri model begini yang bisa akan diangkat oleh si syekh untuk sampai kepada Allah. Iya, jangan asal kita baiat begitu saja. Tapi orang ini punya utang nggak bayar. Suruh bereskan dulu ini. Hugugul adimi mabniyah alal musyahah wa hugugullah mabniyah alal musamahah. Ini manusia ini akan jadi penuntut nanti di hari kiamat kepada kita semuanya. Bereskan. Yang terakhir, ilmu syariah. Tahsil ilmu syariah, harus mendapatkan ilmu syariah. Ya, walaupun tidak ahli mutafannin, tapi minimal bagaimana cara mengerjakan ibadah yang wajib bisa sah dan makbul. Selain itu ditambahi lagi ilmu syariah untuk kita beribadah dengan benar. Tapi juga ada ulumil akhirah ma yakunu fihi najah. Ilmu tentang masalah akhirat yang sekiranya bisa selamat daripada hisab yang berat, selamat daripada fitnatul gabar, selamat daripada neraka Allah dan masuk surga Allah. Bukan debat-debatan ilmu itu, bukan pinter-pinteran itu ilmu. Man talabal ilma liyukabira bihil ulama wa yumariya bihi sufaha wa yaslifa bihi wujuhan nas falyatabawwa maq'adahu minan nar. Cari ilmu untuk debat, untuk penampilan. Nih, suruh nyiapkan tempat untuk disiksa di neraka Allah, kata Nabi. Karena itu, jadilah salik untuk Anda bisa menemukan murabbi. Diceritakan Asy-Syibli rahimahullah ta'ala. Jadi bukan banyak-banyakan ilmu tapi nggak ngamalkan ilmu, saudara. Diceritakan oleh Imam Syibli rahimahullah ta'ala, beliau pernah belajar kepada 400 ustadz. Ini bukan ustadz sekarang ya. Kalau sekarang ini orang disebut ustadz itu walaupun ngajar huruf hijaiyah ustadz itu. Kalau ustadz dulu itu sekelas al-ustadzul a'dham al-fiqhil muqaddam. Ya sama disebut Habib. Kalau dulu itu tokoh-tokoh sadah itu Habib. Sekarang baru lahir Habib. Kalau dulu disebut Habib, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, Habib Ja'far bin Syekhon, Habib Abu Bakar As-Saggaf, Habib Hussein Al-Haddad. Habib itu yang kelas tokoh-tokohnya. Yang lainnya biasanya panggil Ammi, Ammi Fulan. Sekarang kecil sudah dipanggil Habib sekarang. Itu panggilan seperti Kiai. Kiai itu tokohnya ulama Jawa. Habib itu tokohnya para sada. Seharusnya begitu. Ini main catur Habib nanti. Inilah mudah sekali. Ini belajar daripada 400 ustadz kelas dulu, bukan ustadz kelas sekarang ini. Kemudian mendapatkan hadis 4.000 hadis. 4.000 hadis dulu, Pak. Kalau belajar sekarang hadis itu kitab Bukhari udah dicetak, Muslim dicetak. Kalau dulu itu mencari hadis. Kadang-kadang untuk satu hadis perlu waktu melewati sekian puluh mil, perlu waktu banyak, perlu berhari-hari. Akhirnya beliau menyatakan apa? Beliau menyatakan qara'tu arba'ata alaf hadis, tsumma ikhtartu minha haditsan wahidan amiltu bih. Aku ini sudah memahami 4.000 hadis, saya cuma ambil satu hadis, yang lainnya aku tinggalkan.
Wa khallaitu ma siwa, satu saja, yang lainnya aku tinggalkan. Kenapa? Li'anni ta'ammaltu fawajadtu khalasi wa najati fi wa kana ilmul awwalin wal akhirin mundarijan fi. Karena aku melihat di satu hadits ini, aku yakin di situ tempat keselamatanku nanti ada di akhirat, dan ilmu orang yang dahulu dan yang akan datang udah terkumpulkan di satu hadits ini. Faktafaitu bih, aku menyatakan ini cukup untuk menjadi pedoman hidup untuk selamat sampai di akhirat. Ingatkan baik-baik ini hadis ini, saudara. Yang pertama begini, hadis ini satu, cuma ada terdiri dari 4 hal. Pertama begini, i'mal li dunyaka biqadri mugamika fiha. Silahkan kamu bekerja untuk urusan dunia kamu seukuran tinggalnya kamu di atas dunia. Kira-kira berapa umur kita ini? Ada yang umurnya sudah 60 tahun. Kira-kira berapa tahun lagi nanti? Ada yang umurnya 50 tahun, 20 tahun. Kira-kira berapa tahun lagi? Duitnya ente ini sudah banyak. Untuk ente sampai mati mungkin sudah cukup. Kok cari dunia terus, untuk apa ente? Bekerjalah untuk dunia kamu seukuran waktu kamu hidup di atas dunia. Wal bagi akhirat dong. Persiapan untuk masa depan kamu di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Yang kedua, i'mal li ukhraka atau li akhiratika biqadri igamatika fiha. Bekerjalah untuk akhirat kamu seukuran tinggal kamu kekal ada di sana. Cukup dengan bekal yang ada ini. Inti menuju alam akhirat itu sampai kapan? Selama-lamanya dengan ibadah yang minim nih. Jangan-jangan dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. Lupanya lebih banyak daripada ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila mata al-ghaflah? Ila mata hadil ghaflah? Ila mata hada ta'akhur? Sampai kapan nih kita mundur nih? Yang ketiga, wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Berbuatlah untuk Tuhan kamu seukuran hajat kamu kepada Allah. Kapan kita tidak perlu Allah? Kapan, saudara? Yang gerakkan jantung kita walaupun kita tidur siapa? Satu helai rambut itu pun nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kapan kita bisa hidup tanpa Allah? Di atas bumi siapa kita hidup? Oksigen siapa yang kita hirup? Rizki siapa yang kita makan? Air siapa yang kita minum? Di atas naungan langit siapa? Diterangi oleh matahari, bulan, bintang siapa? Berbuatlah untuk Tuhanmu seukuran hajat kamu kepada Tuhanmu. Yang keempat, wa'mal linarika biqadri sabrika 'alaiha. Silahkan kamu berbuat untuk neraka kamu, maksiat kepada Allah, seukuran kuatnya kamu disiksa sama Allah. Satu titik api kita nggak kuat, wakif api jahanam. Satu duri kita tidak kuat menahan sakitnya, wakif adzabul qabr ya ikhwani. Kata Imam Syibli, satu hadis ini cukup aku amalkan, akan menjadi sabab selamatku insyaallah ada di akhirat. Tadi akhirnya Ustaz Saleh Al-Attas menerangkan bagaimana kif perhatian daripada Al-Habib Abdullah terhadap muridnya. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad tadi dalam sejarahnya bagaimana terhadap murid-muridnya. Hakadha murabbi. Hakadha murabbi ya ikhwani. Laisa kullu alimin yasluhu an yakuna murabbiya. Bukan orang yang menguasai ilmu bisa jadi murabbi, enggak.
Selain ilmu ada syarat-syarat yang lainnya untuk menjadi murabbi. Karena itu jangan gampang-gampang orang mengaku dirinya sebagai murabbi. Ini kadang-kadang kita murabbi arwahi. Jangan gampang-gampang, dan jangan sampai kamu itu tertipu kalau ada orang mengatakan dia murabbi. Nggak semua ya ikhwani. Murabbi itu selain an yakuna aliman, murabbi itu adalah an yu'rida 'anid dunya wa hubbil jah. Orang yang tidak cinta dunia dan tidak ambisi kedudukan dan kehormatan. Ikhlas, tulus. Malah mereka ya betul. Mereka membagi hartanya, bukan nyirik. Enggak cinta dunia, enggak gila kedudukan, enggak ambisi kedudukan. Magomnya di sisi Allah, dari Allah. Bukan menempel-nempel fotonya. Bukan memajang-majang fotonya. Bukan cari pengaruh dan follower. Tapi dia ikhlas karena Allah. Sifat ketiga murabbi selain alim dan tidak cinta dunia dan kedudukan, gattaba'a li syakhsin basirin yatasalsal mutaba'atuhu ilal basyirin nadir. Dia mengambil ilmu dari guru basir yang hatinya terbuka, wali, dari guru yang wali sampai bersambung dengan Nabi. Sanad keilmuannya dan tarbiyahnya saudara jelas, nggak ngarang-ngarang. Ini banyak penceramah sebabnya lafu. Saya selesaikan sedikit. Yang keempat, kana muhsinan liriyadati nafsi. Betul-betul nafsuhu murawwadah, nafsunya betul-betul terlatih. Terlatih apa? Minggillatin naumi wa kathrati qiyamil lail. Sedikit tidur, banyak qiyamul lailnya. Minggillatil kalami. Minggillatil kalam, sedikit bicaranya, tapi apa? Kathrati dzikri, banyak berzikir. Minggillatil akli wa kathratil bal bi kathratil ju'. Mereka terlalu sedikit makannya, banyak laparnya. Ibadah dikit, makan syahwat dikit. Ada syekh murabbi. Syekh murabbi itu seperti petani yang betul-betul punya program. Bukan asal tanam bibit, tapi bibit ditanam di tanah, dipilih tanah yang subur. Kemudian selalu disiram, dipupuk, kemudian dijaga. Oh, ada rumput liar, dicabut. Oh, ada hama, disemprot. Sehingga betul-betul tanaman tadi itu akan menjadi besar dan akan membuahkan buah yang menguntungkan. Hakadha syekh murabbi. Bukan hanya sekadar punya murid banyak, tapi betul-betul dilihat itu sama-sama murabbi, sampai betul-betul muridnya menjadi kuat keilmuannya dan bagus suluknya, sampai akhirnya menjadi murabbi yang bisa yurabbi kepada murid-muridnya. Begitu murabbi. Karena itu mudah-mudahan kita ditemukan murabbi. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Nah, kita butuh orang yang membimbing kita, yang menegur kita, yang menyalahkan kita kalau kita salah, bukan yang muji-muji kita, bukan yang ngagung-ngagungkan kita, bukan yang kalau perlu nyembah kepada kita, cium tangan kita. Lah, kita perlu murabbi yang mengingatkan kita untuk kita sadar, untuk kita tobat, untuk kita menjadi orang yang benar. Dan itu mudah-mudahan ya Rabb, insyaallah ma'had ini akan selalu langgeng, selalu abadi manfaatnya. Mudah-mudahan diteruskan oleh putra-putra Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Mahbil Bifagi, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan mereka untuk bisa yurabbuna talamidatahum, akan bisa mendidik murid-murid mereka. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan ilmu yang manfaat. Allah terima semua amal kebaikan kita.
Dan mudah-mudahan berkat Al-Habib Al-Imam Abdul Qadir bin Abdul Faqih wal Habib Al-Imam Abdullah bin Abdul Qadir bin Abdul Faqih, kita semuanya akan dicatat sebagai murid-murid beliau di hari kiamat insyaallah bersama beliau, sampai ke surga Allah bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.